MA yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua seputar tiga pilar ya yang tadi dijelaskan di awal tentang Islam, kemudian iman dan ihsan, dan terus mengingatkan kita untuk terus berzikir agar hati kita menjadi bersih begitu ya Ustaz ya. Dan zikir itu nanti pada akhirnya akan menumbuhkan satu kecintaan kita ya, karena kita terus mengingat ya, mengingat Allah, mengingat Rasulullah. Nah, cinta inilah yang memberikan gerakan kepada kita untuk menyenangkan Allah dan menjauhi larangan ya, apa yang tidak disukai Allah, Rasulullah, kita tentunya dengan tidak secara terpaksa, tapi dengan senang hati kita melakukannya. Demikian Ustaz Imam Kaliyubi. Masya Allah, tabarakallah, malam hari ini ya, luar biasa materinya. Bapak Ibu silakan untuk mempersiapkan pertanyaan ya, karena nanti kita akan terus dibersamai oleh Ustadz Imas sampai pada sesi testimoni dan tanya jawab. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Mas Ustadz Imam ini memberikan motivasi, inspirasi kepada kami semua untuk terutama kepada yang muda-muda nih ya, untuk terus bisa memperdalam agama Islam ya, karena siapa lagi ya sebagai generasi penerus bangsa nih ya untuk memberikan bimbingan kepada generasi berikut. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya ya pembicara yang kedua yaitu Bapak Ustadz Dr. Anda Citra Utama, spesialis penyakit dalam. Baik, kita akan menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz Dr. Anda. Waalaikumsalam. Kedengaran Mbak Yani? Alhamdulillah kedengaran Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cerah sekali nih malam hari ini dengan biru coklat ya ornamen yang ada di tempat Pak Dokter Anda. Ada Pak Dokter Anda, ada Pak Ki Agus Andi. Kayaknya kembar ya, kembar kembar tapi tak sama namanya aja. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langsung saja nih kita akan menyimak kembali ya pencerahan oleh Bapak Ustadz Dr. Anda Citra Utama dengan tema yang sangat luar biasa juga pada malam hari ini, yaitu budaya zikrullah ya. Jadi inline dengan materi Pak Ustadz Mas Ustadz Imam ya. Insya Allah mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat kepada kita semua, bertambah lengket ya ilmu yang kita dapatkan dan bisa kita praktekkan. Baik, langsung saja kepada Pak Dr. Anda Citra Utama, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan guru kita, pembina kita Bapak Kiai Haji Dr. Desluman Hakim, kemudian Bapak Ustadz Gatot Mahendra Dita sebagai Ketua Yayasan Bina Potensi Mulia Bangsa, juga yang terhormat Bapak Insinyur Didik Rianto MBA sebagai Ketua KPM, serta host dan co-host, kemudian para relawan, para ustadz dan ustazah yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus tentu Ustadz Imam Al-Qulyubi. Beliau telah memberikan materi kepada kita, dan semua jemaah virtual KPM pada malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu bertatap muka walaupun di ruangan virtual ini. Ya, semoga Allah memberkahi kita. Semoga Allah menjadikan kita adalah orang-orang yang mulia. Saya sebenarnya akan menampilkan satu topik. Yang topik itu ternyata bersinggungan dengan topiknya Ustadz Imam Qulyubi. Hampir bersamaan, tapi beda-beda tipis ya. Topik saya adalah eh, budaya berzikir. Nah, tadi itu sudah dibahas oleh eh, Ustadz. Baik, saya akan coba untuk eh,
share. Silakan Ustaz. Sebentar, sebentar Mbak ini. Iya, kelihatan ya. Jadi topiknya, oh maaf, ini yang terakhir ini. Maaf. Budaya zikrullah. Nah, hampir-hampir mirip dengan yang disampaikan oleh Ustaz Imam tadi. Bagaimana kita mencoba untuk mendarah dagingkan zikrullah ini, zikir kepada Allah. Membudayakan artinya seluruh aktivitas kita itu adalah merupakan zikrullah. Ini yang akan kita kupas dalam pertemuan singkat ini. Dasarnya saya ingin mencoba mengangkat ayat dari surat Infitar 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izas sama'u fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal kuburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Kata Allah, apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan dilalaikannya. Fokusnya adalah pada ayat yang kelima ini, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan telah dilalaikannya. Itu janji Allah kepada kita. Maka apabila kuburan-kuburan ini terbongkar kelak, ada waktunya, ada masanya, semua terbongkar, maka kita tentu bertanya, siapakah yang keluar dari kuburan-kuburan ini? Apabila hari ini kuburan ini dibongkar, maka nggak ada apa-apa di sana. Paling-paling adalah isi kuburan ini tulang belulang. Kalau dagingnya udah hancur dimakan oleh ulat. Tulang belulangnya yang masih tersisa, karena tulang belulang itu susah untuk dihancurkan. Tapi apakah itu yang akan keluar nanti ketika masanya kuburan-kuburan ini terbongkar, terburai keluar? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ya, semuanya menjadi manusia kembali, atau mungkin bukan itu, tapi ada yang mempertanggungjawabkan dia sebagai manusia kelak. Maka mari kita lihat manusia itu bagaimana sesungguhnya. Apa Ibu yang saya kita lihat? Kalau kita bicara soal manusia, itu yang sering kita pahami dari manusia itu adalah bahwa yang paling-paling sederhana aja, gerakan. Kalau dia bergerak, kita katakan dia hidup. Bahkan ada pepatah yang mengatakan hidup itu adalah dinamis, bergerak, berkreasi, berubah. Itulah hidup. Kalau tidak berubah, kalau tidak bergerak, itu bukan hidup. Tapi itu adalah puisi, Bapak dan Ibu. Itu bukan realitas, bukan yang sebenarnya. Jadi hidup ada tubuh. Tubuh itu yang menghasilkan gerak, gerak perbuatan. Yang menggerakkan anggota gerak itu adalah tubuh ini. Tapi itu bukan, itu bagian paling ujung saja dari hidup. Ada yang namanya nafas. Nah, kemudian orang berkata dia hidup itu kalau kelihatan dia bernafas, bergerak, dadanya bergerak, itu nafas. Kalau udah nggak bernafas, itu udah mati, kata orang. Oke, bisa kita terima itu. Maka oleh karena itu kita berupaya semaksimal mungkin mempertahankan nafas ini tetap ada dalam tubuh kita.
dengan segala macam. Mungkin kalau udah sakit pakai ventilator. Ya, dengan biaya berapapun kita akan berupaya untuk tetap bisa bernafas. Artinya tetap hidup di dunia ini. Mahal itu harganya nafas. Tapi nafas itu apa sebenarnya? Nafas itu hanya sekedar terminologi, itu merupakan indikator. Indikator dari hal yang di belakang itu, yang namanya nyawa. Jadi kalau orang dikatakan bernafas, itu kalau nampak naik turun dadanya itu bernafas, keluar udara dari hidungnya itu bernafas. Tapi semuanya ini sebetulnya digerakkan oleh yang namanya nyawa. Nyawa inilah yang merupakan energi penggerak daripada manusia itu. Nyawa inilah yang kemudian menghasilkan dia bisa bernafas. Nyawa inilah yang kemudian nafas ini kemudian menghasilkan gerak tubuh. Itu nyawa. Bisakah kita katakan bahwa manusia itu adalah nyawa itu? Bisakah kita katakan bahwa manusia itu adalah energi yang menggerakkan semuanya itu? Oh, ternyata belum, Bapak dan Ibu. Belum, belum. Ada lagi di atas itu yang namanya jiwa. Nah, Mas, jiwa, ya. Di dalam jiwa ini itu akan mewarnai semua gerak yang ada di sini. Akan mewarnai. Dia pergi ke tempat maksiat itu kalau jiwanya yang menggerakkan ini. Dia pergi ke masjid itu kalau jiwanya yang menggerakkan ini. Nyawa ini hanya sekedar energi saja. Energi saja untuk menggerakkan. Tapi jiwa inilah dia. Maka jiwa ini kemudian dipengaruhi oleh nafsu dan akal. Atau bolehlah kita sinonimkan dengan kolbu kalau mau. Ini yang dua ini yang menggerakkan ini. Mana yang lebih mendominasi? Ya, disitulah larinya gerak kita ini tadi, tubuh kita. Kalau nafsu angkara murka, nafsu syahwat yang mendominasi, jadilah kita ke tempat maksiat. Tapi kalau hati, kolbu, akal, pikiran kita yang mendominasi, maka larilah kita ke tempat-tempat yang baik. Ini jiwa. Ada kita kenal nafs amarah, itulah dia jiwa yang penuh dengan amarah. Amarah artinya mementingkan dirinya sendiri. Ya. Nafsu amarah itu artinya yang tahu dia cuman seleranya saja. Dia marah, dia ini egonya tinggi itu nafsu amarah. Ada nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu yang mengerti tentang batas-batasan, hambatan-hambatan, aturan-aturan, tata, cara, norma, hukum, itu nafsu lawamah. Maka dia menahan dirinya untuk tidak melampiaskan hasratnya, melampiaskan keinginannya. Ada batasannya, ada yang dilarang, ada yang diperbolehkan, ada yang hak, ada yang batil. Itu nafsu lawamah. Ngerti dia. Yang ketiga ada nafsu mutmainnah. Inilah nafsu yang sudah mencapai tahap ketentraman. Dia dekat dengan penciptanya. Nafsul mutmainnah ini jiwa yang tenang, jiwa yang tenang karena dia sudah punya pegangan. Nafsul mutmainnah. Kalau lawamah ini baru dia tahu pada hukum-hukumnya, oh, itu nggak boleh, ini boleh, itu haram, itu makruh, itu halal, ya. Dan dia menahan dirinya. Itu lawamah. Kalau mutmainnah itu dia sudah tentram, tenang dia di atas ini semua. Itu jiwa. Jadi jiwa ini bisa terperosok, bisa dia mulia. Itu jiwa. Ternyata bukan jiwa itu yang primanya, yang utama, yang awalnya bukan itu. Ada lagi namanya ruh. Ruh ini. Orang banyak mengatakan, para ulama mengatakan bahwa ruh itu sangkarnya adalah jiwa. Ruh bisa terpenjara dalam jiwa. Tapi ruh bisa juga mempengaruhi jiwa ini dan diberi tempat, diberi kesempatan oleh jiwa ini untuk ruh itu berkembang. Apa yang ada dalam ruh? Dalam ruh ini yang ada adalah pesan-pesan ilahi. Ketika dia dulu diciptakan, dibuat, maka dia itu menerima pesan apa yang harus dia kerjakan di dunia. Dia juga sudah berjanji dulu ketika dia turun ke dunia ini bahwa dia akan menuhankan Allah. Syahidna, bala syahidna.
Saya menjadi saksi, ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Kata ruh. Tapi ketika dia sampai di dunia, kadang-kadang ruh ini tidak bisa bekerja karena dibalut oleh jiwa yang penuh dengan nafsu. Nggak berkembang dia. Nah, pertanyaannya adalah siapakah kelak yang bertanggung jawab ketika kuburan-kuburan itu dibongkar nanti, ketika sampai pada hari pengadilan? Siapa? Enggak mungkin si tubuh ini, karena dia cuma pekerja saja. Enggak mungkin si nafas ini, karena dia indikator. Enggak mungkin si nyawa ini cuma energi aja. Yang mungkin itu yang dua ini. Nggak tahu saya yang mana yang bakal mempertanggungjawabkan kelak di hari akhir yang dua ini. Wallahu a'lam bishawab. Bisa jiwa, bisa ruh. Tapi yang bersalah itu sepertinya jiwa ini. Baik. Dan untuk itu maka manusia itu senantiasa harus berpikir dan berzikir. Nah, di sini saya masuk kepada yang tadi namanya zikir. Tidak bisa lepas manusia itu dari berpikir dan berzikir. Dua ini merupakan kekuatan yang sangat hebat, dan ketika dia berpadu, bersatu, seiring sejalan, mempengaruhi gerak manusia, manusia itu berpotensi untuk menjadi mulia. Nah, saya diamanahkan oleh Pak Kiai bicara soal akhlak mulia. Di sini masuknya cerita itu di sini. Berpikir dan berzikir. Kedua-duanya harus sejalan. Tidak bisa satu-satu aja. Berpikir. Berpikir itu ada beberapa tingkatannya sebenarnya. Kalau bagaimana manusia itu berpikir, proses berpikir manusia itu. Yang tingkat paling rendah itu adalah tingkat indera, berpikir menggunakan indera. Ia lihat, ia dengar, ia rasa dengan lidahnya, ia raba dengan tangannya, maka ia buat kesimpulan. Oh, itu barangnya itu adalah buku, oh itu pena. Paling tinggi dia katakan, oh itu hebat, itu cantik, itu ganteng, itu gagah, itu mata. Telinga, oh merdu kali suaranya. Si Raba mengatakan, oh itu halus, itu kasar. Lidah, oh ini manis, ini pahit, ini asam. Nggak ada keterlibatan emosi dan rasa di situ. Yang ada hanya apa yang terukur oleh indera tadi dan disimpulkan oleh kepala, oleh otak. Itu indera. Dan kalau orang berpikir hanya sampai pada tingkat ini, inilah tingkat yang paling rendah. Sama dengan hewani ini. Dia melihat, dia mendengar, dia merasa, meraba, tapi dia tidak punya keterlibatan emosi. Nggak ada rasa apa-apa di situ. Hewan memperturutkan nafsunya saja. Tingkatan yang kedua adalah tafakur atau berpikir dengan tingkat makna. Berpikir dengan makna. Artinya apa? Pengetahuan yang dia peroleh dari indera tadi, yang dia simpulkan di otaknya tadi, itu akan menimbulkan rasa takjub dan pesona. Oh, betapa cantiknya dia. Oh, andaikan saya menjadi suaminya. Oh, betapa indahnya alam pegunungan. Oh, betapa bagusnya rumah itu. Bagaimana ya kalau saya yang memilikinya? Ada rasa gembira dan ada rasa senang. Ada rasa sedih, ada rasa marah ketika dia melihat sesuatu. Itu tingkat makna. Dan manusia itu memiliki itu. Apakah manusia cukup sampai di sini? Kalau hanya sampai di sini, maka yang ada itu tadi yang memperturutkan hawa nafsunya, marah, sedih, depresi, kemudian ansietas, ya. Kemudian apa? Karena itu maknanya dia bisa dia peroleh. Oh, dia cuma bisa mengatakan, oh itu bagus, indah, elok, ya, luar biasa. Ini yang tingkat makna. Hanya bisa menyimpulkan sampai di sana. Tapi kita tidak ingin berpikir yang seperti itu saja. Maka ada tingkat yang ketiga, yaitu berpikir dengan tingkat syukur. Apalagi ini? Itu tingkat berpikir, dia punya kekaguman yang mendalam terhadap objek yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia pandang, yang dia rasakan.
Ada kekagumannya, wah luar biasa. Tapi kemudian tidak sampai di situ, dia dapat melihat sesuatu di balik keindahan itu. Siapa? Yang maha indah. Dia bisa melihat tuh. Inilah ternyata maha luar biasanya Allah Subhanahu wa taala, maha kuasa Allah. Allah berbuat sekehendaknya. Ada kekuasaan Allah yang dia bisa lihat dari keindahan-keindahan itu. Ada kekuasaan Allah yang dia bisa lihat dari musibah-musibah itu. Ada iradah Allah yang dia lihat dari musibah-musibah itu tadi. Itu yang tingkat syukur. Maka dengan itu terbuka peluang baginya untuk mensyukuri nikmat Allah. Orang-orang dengan tingkat yang ketiga ini akan timbul sikap khusyuk dan rasa syukur pada tingkat yang ketiga ini. Yang keempat, ini yang lebih tinggi dan berharap mungkin kita bisa ke sini, yaitu semata-mata yang dia lihat lagi hanya Allah. Hatinya itu penuh dengan spirit Allah. Dia nggak tergoda dengan mewahnya gedung, rumahnya, bagusnya kendaraannya dan segala macam cantiknya orang itu. Dia nggak perhatikan itunya lagi. Dia nggak tergoda dengan itu, nggak ada hasratnya untuk memiliki itu dan segala macam. Tapi hatinya melihat, matanya itu hanya melihat Allah. Hatinya dipenuhi dengan spirit Allah. Nah, ini sudah mulai mengabaikan fisik, tapi dia sudah masuk kepada spirit. Ingat dia langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang begini itu semua yang ada itu hakikatnya di bawah kehendaknya semata. Mau orang musibah kayak di Sumbar atau ada di Aceh, segala macam itu yang ada tersimpulkan oleh dia adalah ini adalah kehendak Allah. Itu la haula wala quwata illa billah. Itu tingkat hakikat. Dia berpikir ke sana. Maka ketika sampai pada tingkat ini tuh nggak ada lagi rasa marah. Yang mau dipukuli orang, mau dia apa nggak usah marah. Mau dizolimi orang, ditipu orang, ya, ya itu nggak ada lagi marah. Oh kita dapat musibah segala macam, nggak ada lagi sedih. Oh kita dijahili orang, kemudian dizalimi orang, nggak ada lagi rasa dendam. Hilang sudah ini semua, udah nggak ada lagi ini. Semuanya berjalan karena kudrat dan iradat Allah. Orang yang merasakan hal yang seperti ini itu segala macam penyakit jiwa itu insya Allah hilang, terbang semua itu, nggak ada lagi itu. Ya, ya rasa-rasa sakit hati, rasa-rasa syirik, dengki, segala macam itu habis. Semua sifat-sifat yang negatif ya yang ada di poster berkaca diri itu yang sebelah kiri itu, yang hitam itu habis sudah ini. Kalau dia sampai pada berpikir tingkat yang ini. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, sekarang kita masuk zikir. Tadi kan dua ya, fikir dan zikir. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Perintah ini, perintah berzikir. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Ini bukan anjuran-anjuran, enggak perintah kok. Harus ingat kepada Allah. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ada kata jangan. Fadkuruni azkurkum. Maka ingatlah aku, maka aku akan ingat kamu. Washkuruli, maka bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun. Dan janganlah kamu ingkar, kufur nikmat. Ini. Kalau tadi Ustadz Imam Qulyubi menyebutnya ada zikir bil lisan, zikir kolbi, dan zikir ruh. Kalau saya lebih cenderung memilihnya begini, menyebutnya itu sama saja sebenarnya sih. Zikir bil lisan, zikir bil kolbi, dan zikir bil amal atau bil hal sama aja. Mari kita lihat mana itu dia. Nah, yang sering kita lakukan zikir itu kan membaca yang ini.
Ya, senantiasa kita bacakan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah. Atau kadang-kadang kita satukan menjadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah wa wa tubu ilaih wa atubu ilaih. Rangkum jadi satu semua bisa juga. Itu terserah kita. Yang penting kita melakukannya. Subhanallah itu sebenarnya terkandung makna yang dalam, yaitu kita mensucikan Allah. Kita bebaskan segala macam perasaan-perasaan negatif kita kepada Allah. Tidak pernah akan kita katakan bahwa Allah itu tidak adil. Kenapa kok saya terus sih yang terkena? Kenapa kok Aceh terus sih yang kena musibah? Itu nggak boleh ada keluar kata-kata itu. Kenapa sih sumbar-sumbar terus? Udahlah PAD-nya kecil, bantuan dari pusat juga kecil, kena musibah lagi. Kenapa? 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 Pertanyaan itu tuh nggak bisa. Kita harus mensucikan Allah dan berbaik sangka pada Allah, menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Itu subhanallah. Konsep subhanallah itu mencakup yang semua ini, tiga ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah bagaimana bersyukur, ya, mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Jadi benar-benar kita merasakan rasa syukur yang dalam, ya. Bukan di lisan saja, di hati kita nggak bersyukur pada Allah. Dampak dari bersyukur ini adalah rasa rendah hati kita. Bukan saya yang hebat, bukan karena saya itu berhasil, tapi karena Allah. Dan akan hilanglah sifat sombong. Akan hilang sifat sombong. Itu dengan alhamdulillah. Jadi kalau kita itu berzikir dengan sepenuh hati, dengan khusyuk, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Senantiasa begitu, yang meresap ke dalam hati, niscaya kita tidak akan sombong. Niscaya kita akan senantiasa rendah hati. La ilaha illallah, kalimat tauhid, ya. Ini akan menumbuhkan jiwa tauhid. Tidak akan ada mendominasi hati kita untuk kita kagumi, kita idolakan. Tidak. Yang ada itu Allah. Itu yang kita tuhankan, ilahkan itu hanya Allah. Di dalam kehidupan kita itu senantiasa akan God centris, artinya terpusat semua kepada Allah. Inilah esensi daripada tauhid. God centris, terpusat pada Allah, bukan egosentris, bukan. Kalau egosentris ya itu udah gawat itu. Ya. Dan kita akan terpelihara dari kemusyrikan karena kita senantiasa mengesahkan Allah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar ini adalah esensinya mengagungkan Allah. Pengagungan Allah, meletakkan, meninggikan Allah di tempat yang agung, dan kemudian meletakkan diri kita itu ada di bawah. Orang yang lemah, pengagungan Allah, dan mengecilkan arti manusia. Jangan kita besar kepala. Maka ketika setiap gerak kita dalam sholat itu selalu diawali dengan Allahu Akbar. Agar senantiasa dalam setiap rukun gerak itu yang terpancar adalah keagungan Allah yang ada dalam pikiran kita, dalam rasa hati kita. Keagungan Allah. Kemudian astagfirullah. Astagfirullah ini bukan sekedar minta ampun kemudian dosa kita dihapuskan, tidak. Tapi ini adalah pembersihan diri. Pembersihan diri itu, ya, salah satu manfaatnya adalah dosa-dosa kita diampunkan. Sisi lainnya adalah akan timbul rasa percaya diri kita bahwa kita ini orang yang berharga, bahwa kita ini orang yang disayang oleh Allah. Itu adalah astagfirullah. Penting itu rasa bahwa kita ini orang yang disayang oleh Allah. Itu akan timbul rasa percaya diri, pede kita menjalani hidup ini. Dan selanjutnya nanti kita pastilah akan membuat hal-hal yang baik, baik, baik dan yang terbaik. Nah, itulah esensi daripada taubat itu. Taubat itu di satu sisi dia menghapuskan dosa, di sisi lain adalah dia pasti akan menjadi orang yang lebih baik ke depan. Kalau dia tidak lebih baik ke depan, tidak ada itu tobatnya itu. Itu tobat sambalado namanya. Bolak-balik situ lagi. Ya, itu zikir. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, memang banyak jalan, teramat banyak jalan untuk mengingat Allah.
namun banyak yang tak menemukannya. Tak nampak oleh dia jalan untuk zikrullah itu. Padahal seluruh helaan nafasnya, seluruh kegiatannya, perbuatannya harus zikrullah sebenarnya. Maka apa yang mesti kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Banyak ilmu tentang itu, tapi saya menawarkan satu yang paling praktis, paling sederhana aja. Paling sederhana, yang semua orang bisa lakukan. Agar setiap tindakan-tindakannya, kegiatannya, perbuatannya di dunia ini bernilai zikrullah. Apa itu? Apa yang membuat pekerjaan bernilai ibadah? Apa yang pekerjaan yang bisa membuat pekerjaan kita itu bernilai zikrullah? Pertama adalah yang paling gampang-gampang aja, awalilah semua aktivitas kita, kehidupan kita, ya apapun yang kita lakukan, awalilah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu, awali semuanya. Bukan hanya pada waktu pagi hari saja kita baca Bismillah, kemudian nanti malam hari. Tidak, setiap segmen-segmen pekerjaan kita itu kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian kita akhiri segmen pekerjaan kita itu dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Jadi gampang kali, gampang banget gitu ya. Enggak segampang-gampang itulah. Kenapa? Lihat, Bismillah itu punya makna ikhlas yang total. Karena dalam Bismi itu dengan nama Allah itu terkandung arti semua kegiatan yang kita lakukan itu karena Allah. Maka hilanglah semua sifat riya. Ya. Ini keikhlasan yang total, totalitas itu dalam kata Bismillah. Dan semata-mata karena Allah. Hilanglah semua sifat-sifat ria tatkala kita hayati membaca Bismillah itu. Dan kita akan merasa enjoy, well-being. Karena kita bersama Allah. Bismillah itu kan dengan nama Allah berarti bersama Allah. Diridhoi Allah. Itu akan timbul rasa nyaman, rasa tentram, well-being. Ar-Rahman itu memberi arti bahwa Allah itu kita rasakan Ia Maha Pemberi. Maka jangan khawatir kita akan kekurangan, kita akan selalu akan diberi oleh Allah. Memberi ini di dunia akan Dia beri dan di akhirat juga Dia akan beri. Jadi artinya apa? Kesejahteraan dunia akan kita dapati, kesejahteraan akhirat juga akan kita dapati. Itu dari Rahman. Kemudian Ar-Rahim itu artinya adalah disayang. Kalau orang disayang itu artinya kan kedekatan. Nah, kan tadi kata Ustadz Imam Qulubi mengatakan bahwa orang yang dicinta pasti akan mengikuti ya yang dicintainya. Ya. Nah, Ar-Rahim ini adalah tanda kita disayang oleh Allah. Maka akan ada perasaan kedekatan dengan Allah itu. Ada kesayangan, kita menjadi orang yang kesayangan. Dan diridhoi oleh Allah. Kedekatan, kesayangan, keridhaan Allah. Itu ada di dalam kata-kata Ar-Rahim. Ar-Rahim ini biasanya orientasinya adalah akhirat. Ya. Artinya di dunia mungkin dia tidak peroleh, tapi di akhirat dia akan dapatkan ini Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman ini diterima oleh semua orang, mau dia kafir kek, mau dia Islam kek, mau dia bejat kek, mau dia alim kek, dapat Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim tidak. Ia hanya diperoleh oleh orang-orang yang dekat dengannya, yang mencintainya, yang menyayanginya. Nah, itu. Kemudian manfaat basmalah mengawali kegiatan itu adalah merupakan ya pertanda ketergantungan total kita kepada Allah ya dan membukakan pintu rahmat dan rahimnya. Allah akan memberikan rahmat dan rahimnya kepada kita. Dan dalam basmalah ini terkandung penghargaan terhadap nama Allah. Ya. Bismillah. Kita akan terlindung dari godaan-godaan. Kenapa? Karena kita sudah awali kegiatan kita itu dengan nama Allah. Pastilah tersingkir semua godaan itu selama kita berlindung kepada Allah. Dan menyaksikan kebesaran Allah. Orang yang membaca Bismillah
itu ketika dia baca ucapkan Bismillah itu, maka dalam otak itu tergambar langsung adalah kebesaran Allah. Dan dia mampu menghadirkan Allah dalam setiap tindakannya. Menghadirkan di sini dalam artian bukan berarti menghadirkan fisik Allah, tidak. Tapi hatinya itu menghadap kepada Allah ketika dia melakukan sesuatu, apapun yang dia lakukan. Ini wajah tuh, menghadapkan wajah batinnya kepada Allah. Pak Dokter Anda, mohon maaf, mungkin waktunya tinggal Baik, lagi. saya ambil 1-2 menit ini. Alhamdulillah, saya mulai tadi jam 12:10. Itu menunjukkan pujian dan syukur. Kemudian juga ada nuansa pengagungan dan ada tawaduknya. Rob itu adalah pemilik, pemelihara, pelindung, pengatur. Kita merasa kita ada dalam kuasa sang pemilik, pemelihara dan pelindung. Kemudian kita ucapkan alamin, itu adalah kesemestaan lahir dan batin. Itu ada. Maka kemudian zikir yang paling utama adalah tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah segala puji bagi Allah. Ini tidak perlu kita baca. Dan dalam basmalah kita awali, kita akhiri dalam dengan hamdalah, alhamdulillah. Maka dalam perjalanannya ini kita bertawakal kepada Allah. Tawakal itu punya kandungan makna. Pertama, berserah diri. Yang kedua, mematuhi sunatullah. Itulah yang tawakal. Bersama-sama berjalan untuk kegiatan kita. Wa may yashkur fa innaha yashkur li nafsi wa man kafaru fa innallaha ghaniyyun hamid. Bersyukurlah kepada Allah, siapa yang bersyukur sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Kemanfaatan syukur itu akan kembali kepada dirinya. Dan siapa yang kufur, tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nggak akan rugi orang dengan kufur nikmatnya. Tidak akan rugi Allah dengan kufur nikmatnya kita. Fazkuruni azkurkum washkurli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, aku pun ingat kepadamu. Ini udah tadi. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini juga sudah tadi. Maka tawakal yang mengiringi basmalah dan alhamdulillah tadi dasarnya adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Seorang yang bertawakal, bertakwa itu akan dicarikan Allah jalan keluarnya. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah tempat kita menggantungkan harapan kita. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga dia menjadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Pas setengah jam Mbak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Bapak Ustadz Dr. Anda Citra Utama, spesialis penyakit dalam, yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa, anjuran kita untuk terus berzikir, karena zikir adalah perintah ya Pak Ustadz ya, perintah Allah ya. Dan ini menjadi ketika kita ingat Allah, maka Allah akan ingat kita. Ini menjadi pengingat kita untuk terus berzikir, mengingat Allah baik dalam keadaan apapun. Sehingga kita terlepas dari godaan syaitan insya Allah ya, kalau zikir